Baiklah anak-anak, kita bertemu kembali di pertemuan kedua di antropologi kelas 11, masih dengan bab yang sama yaitu kesamaan dan keragaman budaya. KD 3.1 menganalisis keterkaitan antara budaya, bahasa, dialek, dan perkembangan tradisi lisan di Nusantara. IPK-nya 3.1.2 mengenai hubungan antar kebudayaan. Oke, kita mulai pembelajarannya. Yang namanya hubungan antar kebudayaan otomatis itu terdiri atas dua kebudayaan, yaitu kebudayaan A dengan kebudayaan B. Kebudayaan A itu adalah sebab, kebudayaan B itu adalah akibat. Jadi hubungannya adalah sebab. Dalam berbagai hubungan antar kebudayaan itu terbagi atas 6 jenis. Yang pertama, kebudayaan lokal dapat memengaruhi kebudayaan nasional. Yang kedua, kebudayaan lokal dapat memengaruhi kebudayaan asing. Ketiga, kebudayaan nasional dapat memengaruhi kebudayaan lokal. Yang keempat, kebudayaan nasional dapat memengaruhi kebudayaan asing. Yang kelima, kebudayaan asing dapat memengaruhi kebudayaan lokal. Yang keenam, kebudayaan asing dapat memengaruhi kebudayaan nasional. Yang pertama, kita bahas mengenai kebudayaan lokal dapat memengaruhi kebudayaan nasional dan kebudayaan asing. Sebagaimana budaya yang dihasilkan dari budidaya masyarakat suatu daerah, budaya lokal berpengaruh terhadap keberlangsungan budaya nasional. Hal ini dikarenakan adanya budaya nasional sebagai hasil pembauran dari budaya-budaya daerah yang diakui secara nasional. Jadi ada budaya daerah atau budaya khas suatu daerah itu bisa mempengaruhi tarafnya taraf nasional. Contohnya adalah batik. Batik itu identik dengan masyarakat Jawa, sukunya suku Jawa. Namun, corak tiap daerah itu berbeda-beda. Misalkan, batiknya batik Pekalongan, kemudian ada batiknya batik Surakarta atau Solo, dan batik Purwokerto. Begitu pula juga dengan wayang. Wayang juga masih identik dengan masyarakat Pulau Jawa. Tapi, di berbagai daerah, wayang itu juga jenisnya berbeda-beda. Misalkan ada wayang golek, itu adalah masyarakatnya masyarakat Jawa Barat biasanya, suku Sunda. Kemudian ada wayang kulit itu dari Jawa Tengah. Kemudian bahkan ada yang namanya wayang orang yang dilakoni oleh manusia asli. Dan yang ketiga itu songket. Nah, songket ini identik dengan masyarakat suku Melayu. Misalkan suku Melayu Riau, kemudian suku Melayu Sumatera Selatan, suku Melayu Jambi, kemudian Bangka Belitung, dan sebagainya. Ada pula kebudayaan lokal dapat memengaruhi kebudayaan asing. Yang lokal, daerah, itu bisa memengaruhinya tingkat internasional. Lokal yang memengaruhi kebudayaan asing adalah pengaruh budaya masyarakat daerah yang dibawa oleh orang asing. Contohnya, budaya Jawa itu berpengaruh bagi orang-orang Tionghoa di Pekalongan. Jadi orang Tionghoa tersebut atau orang Cina tersebut bisa menggunakan dua bahasa dalam kesehariannya, bisa menggunakan bahasa Mandarin dengan bahasa Jawa. Selanjutnya ada kebudayaan nasional dapat memengaruhi kebudayaan lokal. Contohnya ini adalah Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur yang kita tahu itu adalah ikonnya masyarakat Indonesia. Jadi Borobudur itu adalah salah satu warisan budaya khas Indonesia. Kalau dikatakan Candi Borobudur, oh itu di mana? Itu pasti di Indonesia. Nah, itu sudah menjadi kebudayaan nasional. Tapi Candi Borobudur ini bisa memengaruhi tingkat lokal atau tingkat daerah. Misalkan di daerah Kasongan itu ada pembuatan keramik. Nah, corak-corak keramik itu diambil dari ciri khas stupa-stupa yang ada di Candi Borobudur. Selanjutnya, kebudayaan nasional dapat memengaruhi kebudayaan asing. Nah, sekarang dari tarafnya itu naik taraf. Kebudayaan tersebut memengaruhi kekayaan budaya negara lain sebagai akibat pengakuan negara asing terhadap budaya orang lain. Jadi seperti ada pencaplokan budaya atau pengklaiman budaya. Misalnya kita ambil contoh tempe. Nah, tempe itu kan adalah makanan khas Indonesia. Jadi hampir di seluruh daerah di Indonesia itu mengkonsumsi tempe.
dan bisa dibuat di semua daerah tersebut, dari Aceh sampai Papua Barat. Namun, yang perlu kalian ketahui bahwa hak ciptanya tempe ini diakui oleh negara Jepang. Akhirnya apa? Yang ditindak Indonesia, bahwa hak cipta tempe itu memang berasal dari Indonesia. Nah, itulah salahnya kita terlalu lemah, dalam pengakuan warisan kebudayaan. Ada lagi misalkan warisan Indonesia yang diakui, misalkan ada rendang, kemudian batik, tari pendet, reok Ponorogo yang diklaim oleh negara lain sebagai budaya mereka, padahal itu adalah budaya Indonesia. Next, kebudayaan asing dapat memengaruhi kebudayaan nasional dan lokal. Kebudayaan asing berarti kebudayaan negara lain yang masuk ke nasional dan lokal. Kenapa bisa masuk? Karena adanya unsur penerimaan nilai-nilai budaya baru. Mau tidak mau, yang namanya globalisasi, kita harus menerima semua yang berbau asing, termasuk budayanya. Kebudayaan asing, kita ambil contoh adalah K-pop. Secara nasional, setiap daerah di Indonesia itu memiliki penggemar K-pop, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan Indonesia itu memiliki penggemar yang namanya budaya K-pop. Akhirnya apa? Banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa mengkonsumsi kimchi misalkan. Kemudian ada tteokbokki. Nah, itu adalah kan kebudayaan asing yang akhirnya memengaruhi kebudayaan nasional. Akhirnya di daerah-daerah itu misalkan daerah kota besar seperti Bandung, Jogja, Jakarta, itu sudah ada yang namanya restoran khusus atau restoran khas Korea. Kemudian kebudayaan asing yang dapat memengaruhi tingkat lokal. Semisalkan ini cuma terjadi di beberapa daerah atau ruang lingkupnya kecil. Contohnya masyarakat Arab yang berdomisili di suatu daerah. Akhirnya mereka menciptakan yang namanya kampungnya kampung Arab, kemudian adanya kampung Tionghoa dan sebagainya. Nah, itu adalah kebudayaan asing yang dapat memengaruhi perubahan sosial di tingkat lokal. Kemudian ada istilah cultural shock dengan cultural lag. Kalau cultural shock ini berarti keterkejutan budaya. Nah, di sini biasanya ada pola adaptasi individu atau masyarakat. Semisalkan ada masyarakat Indonesia yang biasanya mengkonsumsi nasi, ketika dia di luar negeri biasanya mau tidak mau mengkonsumsi kentang, itu akan terjadi suatu keterkejutan budaya yang biasanya makan nasi kenyang, kemudian makanan kentang itu hanya bisa mengganjal sebagian perut. Nah, akhirnya apa? Di situ ada pola cultural shock atau keterkejutan budaya. Misalkan di suatu daerahnya melihat perempuan itu menggunakan baju yang sopan, menutup anggota tubuh, kemudian dia ke negara lain melihat perempuan menggunakan baju yang serba mini atau serba pendek. Nah, itu akan terjadi keterkejutan budaya. Dan ada yang namanya istilahnya cultural lag. Nah, cultural lag ini adanya kesenjangan budaya, ada jarak antara kebudayaan A dengan kebudayaan B. Nah, di sini ada yang namanya titik sensitif. Kebudayaan A itu tidak bagus loh, harusnya seperti ini. Tapi kebudayaan saya yang bagus. Nah, kebudayaan B bilang, "Oh, ya ternyata kamu tuh yang salah," dan sebagainya. Artinya apa? Di situ ada jarak antara dua kebudayaan. Ibu ambil contoh misalkan, penggunaan pakaian. Bagi muslimah itu menutup aurat wajib dan namun, pola fashion di negara barat itu serba mini. Ketika dua kebudayaan fashion ini dipertemukan, pasti akan menimbulkan jarak. Akhirnya kebudayaan Arab yang baju muslimahnya yang tertutup, kemudian dengan yang barat itu akan terjadi apa ya, semacam titik sensitifnya. Oke. Nah, ini adalah tugas kalian. Carilah 6 contoh hubungan antar kebudayaan yang dapat kamu analisis dalam lingkungan sekitarmu. Jadi ini di lingkungan masyarakat kalian sendiri. Setiap lingkungan masyarakat pasti ada yang namanya antar kebudayaan ini. Silahkan dianalisis, ditulis dalam kertas, kemudian difoto, tugas dikirim melalui Google Classroom kelas 11 IBB yang sudah Ibu bagikan kemarin. Tugas dikumpulkan tanggal 19 Agustus 2020 pukul 8.00. Oke, sampai di sini pertemuan kedua.
Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.